Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Kartikasari dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2C dengan NIM 215231115. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini lahir dari sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari nama lokasi perjanjian, yakni Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda disebut Giyanti, dan secara tertulis dan pelafalannya adalah Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan nama Dusun Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian ini dibuat untuk meredam konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum padam. Ketika itu, Mangkubumi membantu Pakubuwono II dalam meredam konflik, yang kemudian beliau mendapat hadiah sebidang tanah dari Pakubuwono III. Namun, luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal VOC, Baron van Inhofe. Kemudian sang gubernur yang berada di Batavia mengeluarkan keputusan bahwa tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Oleh sebab itu, Mangkubumi akhirnya meminta izin kepada Pakubuwono II untuk pergi dari tanah Jawa, yang kemudian diberi sangu berupa uang sebesar 3.000 real untuk jatah bagian makan anak buahnya. Malamnya, Mangkubumi pergi, dan sejak itulah pecah perang Mangkubumen. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC Jawa Utara Nicholas Harting untuk mengambil sikap menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara tertutup, beliau melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah beberapa kali melakukan perundingan, kedua belah pihak sepakat, yang dimana Pangeran Mangkubumi ingin menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepakatan VOC dan Mangkubumi terlaksana, yang kemudian disampaikan kepada Pakubuwono III yang merupakan pengganti Pakubuwono II. Berisi tentang Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya pada tanggal 4 November 1754. Pakubuwono III menyatakan persetujuannya mengenai hasil perundingan tersebut. Surat pernyataan tersebut disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar, yaitu Perjanjian Giyanti. Penandatanganan Perjanjian Giyanti inilah yang menjadi pangkal menandainya Pulau Jawa terbelah menjadi dua bagian yang dikenal dengan Palian Nagari. Hal ini menjadi awal mula Mangkubumi naik tahta di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngaloyo Sayyidin Panotogomo Khalifatullah. Sejak ditandatangainya perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Kemudian, untuk meneruskan pembagian aspek budaya dan atribut-atribut keraton antara lain yaitu keris, bahasa, tari, dan blangkon. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi secara seketika, melainkan melalui proses panjang seiring perjalanan waktu dan perubahan lingkungan. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah kemudian menimbulkan sebuah rentetan-rentetan peristiwa. Sementara itu, pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau yang lebih dikenal dengan Pangeran Sambernyawa yang dulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan trah Pakubuwana turut menuntut haknya sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755,
Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian, pada Februari 1756, ia hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, akhirnya VOC menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa menjabat tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jaya Miseso Senopati ing Ngaloyo Satria Rogo Mataram ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Pada tahun 1813, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, wilayah Kasulnanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian, Tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Sekian cerita singkat dari saya mengenai Perjanjian Giyanti. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.